Subuh itu, saya mendengar suara rintihan kecil dari tumpukan sampah. Di tengah hawa pagi yang menusuk tulang, terbaring seorang bayi mungil terbungkus kain batik. Saya segera membawanya ke puskesmas terdekat, dan dokter mengatakan kemungkinan bayi ini memiliki keterbatasan. Orang-orang di kampung menasihati saya, "Sudahlah, serahkan saja ke panti asuhan. Bagaimana kamu bisa merawatnya sendirian?" Namun, saya memutuskan untuk membesarkannya. 20 tahun kemudian, terjadi hal-hal yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Anak itu ternyata memiliki bakat dan kemampuan luar biasa yang tersembunyi. Anak yang semua orang anggap sebagai anak dengan disabilitas. Apa rahasia yang tersembunyi di masa lalunya? Siapakah sebenarnya anak itu? Kisah penuh keajaiban dan haru ini akan segera dimulai. Sebelum menonton, jangan lupa untuk subscribe dan like, serta tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan cerita ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Mari kita kembali ke 20 tahun yang lalu untuk memulai cerita ini. Halo, nama saya Budi. Usia saya 53 tahun. Seumur hidup saya bekerja sebagai petugas kebersihan di pinggiran Jakarta. Setiap subuh pukul 4, saya bangun dan berkeliling kampung dengan truk sampah. Karena pekerjaan ini, pinggang saya tidak sekuat dulu lagi. Setiap kali jongkok dan berdiri, saya selalu mengaduh. Tapi saya bangga dengan pekerjaan saya. Bagaimanapun, ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang. Hari itu, sama seperti subuh-subuh lainnya, angin musim kemarau terasa begitu dingin hingga meresap ke dalam tulang. Saya mengenakan seragam tebal, tetapi ujung jari saya yang terbalut sarung tangan tetap terasa beku. Bau menyengat dari tempat sampah sudah menjadi hal yang biasa bagi saya. Justru aneh rasanya jika tidak mencium bau itu. "Pak, semangat ya kerjanya," sapa seorang ibu penjual jamu gendong yang kebetulan lewat. Saya tersenyum sambil melambaikan tangan. Setelah membersihkan satu blok, lalu blok berikutnya, saya tiba di tempat pembuangan sampah di sebuah gang. Saat itulah saya melihat sesuatu yang tidak biasa. Di antara tumpukan kantong plastik besar, ada sebuah bungkusan kain batik kecil. Awalnya saya tidak peduli, mengira itu hanya pakaian bekas yang dibuang. Namun, entah kenapa saya terus kepikiran. Kaki saya seolah melangkah sendiri ke arah bungkusan itu. Semakin dekat, saya melihat sedikit gerakan. Apa ini? Saya membuka bungkusan itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada seorang bayi. Bayi perempuan yang sepertinya baru berumur beberapa bulan. Ia menggigil kedinginan, tetapi tidak menangis. Matanya bahkan tidak menatap saya dengan benar. Ketika saya melambaikan tangan, ia nyaris tidak bereaksi. Ya Tuhan, bagaimana ini? Saya segera melepas jaket kerja saya dan membungkus bayi itu. Tubuhnya terasa sangat dingin. Saya berusaha menghangatkannya dengan suhu tubuh saya. Tapi ada yang aneh, bayi itu tidak bisa menopang tubuhnya sendiri. Tangan dan kakinya lemas terkulai. Mungkin dia punya keterbatasan, pikir saya. Tapi apapun itu, saya tidak peduli. Saya memeluk bayi itu erat dan berlari ke truk, menyalakan pemanas dengan kekuatan maksimal. Saya genggam tangannya yang dingin. "Tidak apa-apa, Nak. Bapak di sini." Saat itulah, untuk pertama kalinya, bayi itu menatap saya. Meskipun tatapannya kosong, saya yakin ia melihat saya. Hati saya tersentuh. Saya merasa harus melindungi makhluk kecil ini. Saya langsung membawanya ke rumah sakit. Dokter di unit gawat darurat memeriksanya. Kondisinya tidak baik, ujarnya sambil menatap saya dengan prihatin, sepertinya ada keterlambatan perkembangan. Kita perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut, tapi ada kemungkinan disabilitas intelektual. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Namun, di saat yang sama, saya berpikir, setidaknya dia masih hidup, dia masih bernapas. Saya kembali menggenggam tangan mungilnya. "Tidak apa-apa Dok, saya akan merawatnya." Dokter menatap saya dengan heran. "Pak, ini bukan hal yang mudah. Apalagi Bapak hidup sendiri." "Saya tidak peduli. Saya sudah memutuskan," jawab saya tegas. Dokter itu menghela napas, tapi tidak lagi mencoba menghalangi saya. Saya melaporkan kejadian ini ke kantor polisi dan mengikuti semua prosedur yang ada. Polisi berusaha mencari orang tua kandungnya, tetapi tidak ada petunjuk sama sekali. Beberapa minggu berlalu,
Tidak ada seorang pun yang datang mencarinya. Akhirnya, saya diizinkan menjadi wali sementara untuk bayi itu. Nama apa yang akan kuberikan padanya? Saya memikirkannya berhari-hari. Lalu, sebuah nama terlintas di benak saya. Mentari. Dengan harapan ia akan tumbuh menjadi anak yang murni dan penuh harapan seperti matahari pagi. Mentari, itu namamu sekarang? Bisik saya padanya. Meskipun ia tidak merespons, saya tidak peduli. Saya membawa Mentari ke rumah kontrakan saya. Sebuah kamar sempit, tapi saya membuatkan tempat khusus untuknya. Saya membuat tempat tidur bayi dari selimut bekas, membeli susu formula dan popok. Para tetangga mulai berbisik-bisik. Pak Budi sudah gila. Mengadopsi anak orang, apalagi anak cacat. Orang hidup sendiri kok mau-maunya merawat anak. Paling juga sebentar lagi dia menyerah. Saya tidak peduli dengan omongan mereka. Setiap subuh, saya menggendong Mentari sambil bekerja. Saya letakkan dia di kursi depan truk sampah, lalu menggendongnya di punggung saya. Pinggang saya semakin sakit, tapi saya bisa menahannya. Mentari, lihat Bapak kerja ya. Mentari diam di punggung saya. Tidak menangis, tidak tertawa. Hanya terkulai lemas. Tapi saya terus mengajaknya bicara. Hari ini cerah ya. Mentari, lihat langitnya. Meskipun tidak ada reaksi, saya tetap bahagia. Kehadiran Mentari di sisi saya sudah cukup membuat saya bahagia. Sejujurnya, beberapa bulan pertama sangat berat. Mentari punya jam tidur yang terbalik. Ia terjaga di malam hari dan tidur di siang hari. Itu pun ia tidak menangis, hanya menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Saya justru lebih takut dengan keadaannya yang seperti itu. Bukankah normalnya bayi menangis? Pukul 4 pagi saya bangun, menyiapkan keperluan Mentari, lalu menggendongnya dengan kain jarik untuk bekerja. Saat itu musim hujan. Di tengah hujan deras dan angin kencang, saya mengosongkan tempat sampah sambil menggendong Mentari. Saya berusaha melindunginya dengan jaket saya, tapi angin dingin tetap saja masuk. Saya bisa merasakan tubuh Mentari menggigil di punggung saya. Mentari, sabar ya, sebentar lagi selesai. Setelah selesai, saya segera kembali ke truk dan menyalakan pemanas. Saya hangatkan tangannya yang dingin dengan tangan saya, lalu membuatkan susu formula untuknya. Mentari tidak mau minum banyak. Setiap kali saya sodorkan botol susu ke mulutnya, ia hanya mengisap sedikit lalu berhenti. Ayo, minum lagi. Nak, bujuk saya. Tapi sia-sia. Saya berusaha keras agar ia mau minum walau hanya setetes lagi. Setelah selesai bekerja sekitar pukul 8 pagi, barulah tugas saya merawat Mentari yang sesungguhnya dimulai. Mengganti popok, memberinya susu, memandikannya, semua saya lakukan sendiri. Tangan saya terasa kurang. Ibu pemilik warung di dekat rumah bertanya, Pak Budi, serius mau merawat anak itu? Tahu tidak betapa susahnya merawat anak berkebutuhan khusus? Iya Bu. Saya akan merawatnya. Ah, ngomongnya saja begitu. Paling sebentar lagi juga menyerah. Mana bisa sendirian? Ibu itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak menjawab, percuma saja menjelaskan. Waktu berlalu, tapi Mentari tidak menunjukkan banyak perubahan. Sudah setahun, ia bahkan belum bisa duduk. Anak-anak lain seusianya sudah mulai berjalan, tapi Mentari hanya bisa berbaring, kepalanya pun belum bisa tegak dengan sempurna. Saya dihubungi oleh dinas sosial, Pak. Perkembangan Mentari sangat lambat. Sebaiknya Bapak mempertimbangkan untuk menempatkannya di fasilitas khusus. Tidak, saya akan terus merawatnya. Tapi dengan kondisi Bapak yang sendirian, ada batasnya. Tidak apa-apa. Jawab saya tegas. Saya tidak pernah berpikir untuk menyerahkan Mentari. Musim hujan berlalu, musim kemarau tiba. Saya membawa Mentari jalan-jalan di sekitar kampung. Saya baringkan dia di kereta dorong bayi. Mentari menatap langit dengan pandangan kosong, tanpa ekspresi. Mentari, lihat bunga itu, cantik ya? Meskipun tidak ada jawaban, saya terus mengajaknya bicara. Saya berpikir, mungkin saja Mentari mendengarkan. Suatu hari, saya mulai pekerjaan tambahan sebagai loper koran. Penghasilan sebagai petugas kebersihan tidak cukup untuk membeli susu dan biaya berobat Mentari. Setelah selesai membersihkan sampah, saya mengantar koran, dengan Mentari tetap di gendongan saya.
Setiap kali naik turun tangga, pinggang saya terasa mau patah. Saya selalu mengadu kesakitan. Tapi saya tidak bisa berhenti. Saya harus menghidupi Mentari. Mentari, Bapak akan bertahan meskipun lelah. Kamu tumbuh sehat ya, nak. Mentari tetap diam di punggung saya. Saya bersyukur ia tidak menangis atau rewel, sehingga saya bisa bekerja dengan tenang. Namun, di saat yang sama, saya juga cemas. Apakah anak ini benar-benar baik-baik saja? 2 tahun berlalu. Mentari akhirnya bisa duduk, itu pun harus bersandar di dinding. Ia belum bisa bicara sepatah kata pun, hanya mengeluarkan suara ah. Para tetangga masih saja bergunjing. Kasihan Pak Budi. Seumur hidupnya dihabiskan untuk merawat anak cacat orang lain. Iya? Kapan dia mau memikirkan hidupnya sendiri? Saya tidak peduli dengan omongan mereka. Bagi saya, Mentari adalah segalanya. Kehadirannya membuat hidup saya lebih berarti. Saat Mentari berusia 4 tahun, ia masih belum bisa bicara. Padahal anak-anak seusianya sudah bisa memanggil mama dan papa. Mentari hanya bisa mengeluarkan suara ah. Jalannya pun masih tertatih-tatih dan sering terjatuh. Setiap kali ia jatuh, saya segera berlari dan membantunya berdiri. Tidak apa-apa, Mentari. Pelan-pelan saja. Namun, hal-hal aneh mulai terjadi. Suatu malam, saat saya sedang menyuapinya makan malam, Mentari menatap mangkuk nasinya lalu tiba-tiba mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya. Ketukannya berirama. Tok, 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 tok. Seolah-olah itu adalah sebuah kode. Mentari, kamu sedang apa? Mentari tidak merespons, ia terus mengetuk meja. Saya menganggapnya hanya sebagai permainan anak-anak. Beberapa hari kemudian, terjadi hal yang lebih aneh lagi. Mentari sedang memainkan tangannya di dinding. Ia mengusap-usap dinding dengan jarinya, lalu mulai menggambar sesuatu. Awalnya saya kira itu hanya coretan biasa. Mentari, jangan coret-coret dinding. Ini ada kertas. Tapi Mentari tidak berhenti. Ia terus menggambar sesuatu di dinding. Bukan lingkaran, bukan juga persegi. Gambar itu berupa garis-garis dan simbol-simbol aneh. Beberapa hari kemudian, salah satu sisi dinding rumah saya penuh dengan coretan Mentari. Saya hanya bisa menghela napas. Aduh, bagaimana cara membersihkannya? Tapi setelah saya perhatikan baik-baik, gambar itu tampak aneh. Bukan sekadar coretan, tapi sepertinya ada sebuah aturan di dalamnya. Ada pola yang berulang. Namun, saya tidak tahu apa artinya. Mungkin hanya coretan anak berkebutuhan khusus, pikir saya dan tidak terlalu memikirkannya lagi. Suatu hari, ada penghuni baru di sebelah rumah saya. Seorang mahasiswa laki-laki berusia sekitar 20-an. Dia datang untuk memperkenalkan diri. Selamat sore, Pak. Saya Juna, tetangga baru Bapak. Oh, ya. Selamat datang. Saya Budi. Juna adalah pemuda yang sopan. Ketika melihat Mentari, ia tersenyum ramah. Anaknya cantik sekali, Pak. Umur berapa? 4 tahun. Tapi dia belum bisa bicara. Oh, begitu. Juna mengangguk mengerti. Sejak saat itu, kami sesekali bertegur sapa jika bertemu di lorong. Suatu malam, saat saya baru saja membuka pintu rumah, Juna memanggil saya, Pak Budi, maaf mengganggu. Boleh saya bicara sebentar? Iya, ada apa? Begini Pak, saya sering mendengar suara dari balik dinding. Sepertinya anak Bapak sedang bergumam sendirian. Saya hanya ingin memastikan dia baik-baik saja. Saya terkejut. Mentari bisa bicara? Tidak mungkin. Oh, itu hanya suara-suara biasa saja. Dia tidak bisa bicara. Oh, begitu ya? Mungkin saya salah dengar? Juna tersenyum canggung. Tapi saya jadi kepikiran. Mungkinkah Mentari sudah mulai bisa bicara? Setelah masuk ke dalam rumah, saya memperhatikan Mentari. Tapi ia tetap saja hanya mengeluarkan suara ah. Apa aku terlalu berharap? Pikir saya. Beberapa hari kemudian, terjadi lagi hal yang aneh. Mentari sedang bermain dengan sarung tangan kerja saya. Ia menjajarkan kelima sarung tangan itu di lantai, lalu mulai menyusunnya. Ia mengatur jaraknya, memindahkannya, lalu menyusunnya lagi. Mentari, kamu sedang apa?
Mentari tidak menjawab, ia terus memindahkan sarung tangan itu. Gerakannya seperti sedang melakukan sebuah perhitungan. Tapi tidak mungkin, anak berkebutuhan khusus berusia 4 tahun mana bisa menghitung? Malam itu, setelah menidurkan Mentari, Xia kembali memperhatikan coretan di dinding. Semakin saya lihat, semakin aneh. Setiap goresan sepertinya dibuat dengan sebuah tujuan. Seolah-olah seseorang sedang mencoba menjelaskan sesuatu. Mungkinkah ini punya arti? Tapi saya menggelengkan kepala. Saya merasa terlalu berharap pada Mentari. Itu hanyalah coretan seorang anak, bisik saya pada diri sendiri. Keesokan paginya, saat sedang bersiap-siap berangkat kerja, seseorang mengetuk pintu. Ternyata Juna. Pak Budi. Maaf mengganggu. Boleh saya masuk sebentar? Iya. Ada apa? Raut wajah Juna tampak serius. Suara dari balik dinding itu semakin membuat saya khawatir. Apakah anak Bapak benar-benar baik-baik saja? Saya ragu sejenak, tapi melihat kekhawatiran yang tulus di matanya, saya membukakan pintu. Silakan masuk. Juna masuk ke dalam rumah, dan ia melihat coretan di dinding yang dibuat oleh Mentari. Seketika itu juga, wajah Juna menegang. Ini, apa ini? Suaranya bergetar. Saya bingung. Oh, itu hanya coretan anak saya. Rencananya mau saya hapus. Coretan? Ini bukan coretan biasa. Juna mendekati dinding. Ia menelusuri coretan itu dengan jarinya sambil bergumam. Lalu ia menoleh ke arah saya. Pak Budi, apakah ini benar-benar digambar oleh anak Bapak? Iya, Mentari yang menggambarnya. Kenapa? Juna menatap saya dengan tidak percaya. Ini adalah rumus matematika. Rumus matematika? Saya tidak mengerti. Coretan di dinding itu adalah rumus matematika? Apa maksudnya? Juna menunjuk ke dinding sambil menjelaskan. Bagian ini adalah persamaan diferensial. Dan yang ini adalah topologi aljabar tingkat lanjut. Topologi. Apa itu? Tanya saya bingung. Juna menatap saya. Pak, saya mahasiswa pasca sarjana jurusan matematika. Rumus-rumus ini adalah materi yang sedang saya pelajari sekarang. Apa maksudmu? Anak saya yang berumur 4 tahun menggambar ini? Tidak mungkin. Ini adalah materi untuk program dokter. Suara Juna bergetar. Saya pun ikut tegang. Jadi maksudmu Mentari itu jenius? Bukan sekadar jenius. Ini tidak bisa dijelaskan dengan kejeniusan biasa. Juna menatap Mentari. Mentari sedang duduk di lantai, masih asyik bermain dengan sarung tangan, seolah tidak tahu apa-apa. Apakah Bapak pernah membawanya untuk pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit? Iya. Saat usianya 2 tahun. Dokter bilang dia punya disabilitas intelektual. Mungkin itu diagnosis yang salah. Sebaiknya Bapak membawanya untuk diperiksa lagi. Juna berkata dengan serius. Saya mengangguk, meskipun sejujurnya saya masih tidak percaya. Mentari jenius, anak yang tidak bisa bicara, dan berjalan dengan benar itu, keesokan harinya, saya membawa Mentari ke rumah sakit besar. Kami menjalani pemeriksaan mendalam di bagian psikiatri anak. Dokter memeriksa Mentari dengan berbagai cara, menunjukkan gambar, menyuruhnya menyusun balok, dan mengamati reaksinya terhadap suara. 2 hari kemudian, hasil pemeriksaan keluar. Luar biasa, Pak Budi, kata dokter. Mentari tidak memiliki disabilitas intelektual. Justru sebaliknya. Sebaliknya, IQ-nya sangat tinggi. Bahkan tidak bisa diukur dengan alat tes kami. Sudah melampaui batas. Saya terpaku. Saya tidak bisa memahami apa yang dikatakan dokter. Jadi Mentari baik-baik saja? Bukan sekadar baik-baik saja, dia jenius. Hanya saja, dokter berhenti sejenak. Hanya saja apa, Dok? Dia memiliki spektrum autisme. Itulah sebabnya dia tidak mau bicara dan kemampuan sosialnya kurang. Tapi kemampuan kognitifnya sangat luar biasa. Tidak terukur. Saya merasa lemas dan ingin terduduk. Selama 2 tahun saya mengira dia adalah anak berkebutuhan khusus. Ternyata dia seorang jenius. Apakah selama ini saya salah merawatnya? Tidak, Pak. Justru Bapak sudah merawatnya dengan sangat baik. Berkat cinta dan rasa aman yang Bapak berikan, Mentari bisa berkembang seperti ini. Kata-kata dokter itu sedikit menenangkan saya, tapi saya masih bingung.
Dalam perjalanan pulang, saya menggendong Mentari. Mentari diam di pelukan saya menatap wajahnya. Mentari, jadi kamu benar-benar seorang jenius. Mentari menatap saya, tatapannya masih kosong, tapi entah kenapa terasa berbeda. Mungkinkah selama ini, Mentari mengerti segalanya? Pikir saya. Sesampainya di rumah, Juna sudah menunggu. Pak Budi, bagaimana hasil pemeriksaannya? Dia jenius. IQ-nya tidak terukur. Juna menepuk pahanya. Sudah saya duga. Pak, saya akan bantu. Saya akan carikan program pendidikan khusus untuk Mentari. Tidak usah. Terima kasih. Saya menggeleng. Saya hanya ingin Mentari tumbuh bahagia. Jenius atau tidak, itu tidak penting. Tapi bakatnya. Yang lebih penting dari bakat adalah kebahagiaan, kata saya tegas. Juna tampak kecewa, tapi ia tidak memaksa lagi. Malam itu, sambil menidurkan Mentari, saya berpikir, apakah saya senang atau takut mengetahui? Mentari seorang jenius, saya tidak tahu. Satu hal yang pasti, saya harus melindunginya. Jenius atau tidak, Mentari tetaplah anak saya. Saat Mentari berusia 7 tahun, segalanya berubah. Juna menunjukkan foto coretan dinding Mentari kepada dosen pembimbingnya. Dosen itu sangat terkejut dan menerbitkan sebuah artikel di jurnal ilmiah internasional, judulnya, Gadis Jenius dari Indonesia, memecahkan masalah yang belum terpecahkan. Saya bahkan tidak mengerti apa artinya. Saya hanya tahu kalau Mentari itu pintar. Namun, seminggu setelah artikel itu terbit, hal-hal aneh mulai terjadi. Orang-orang asing mulai muncul di depan rumah saya. Pak Budi, kami dari Kementerian Pendidikan, kami ingin memasukkan Mentari ke sekolah khusus anak berbakat. Tidak. Terima kasih. Jawab saya tegas. Setelah orang itu pergi, datang lagi orang lain. Kami dari lembaga penelitian ingin mengembangkan bakat Mentari. Kami akan berikan beasiswa penuh. Tidak perlu. Saya menolak lagi. Orang-orang terus berdatangan, sehari bisa 5-6 orang. Saya mulai lelah. Sebenarnya apa yang mereka inginkan? Suatu malam, pintu rumah saya diketuk lagi. Saya kesal. Hari ini sudah cukup. Tapi ketukan itu tidak berhenti. Saya menghela napas dan membuka pintu. Kali ini berbeda. Sepasang suami istri parubaya berdiri di sana. Keduanya mengenakan pakaian rapi dan raut wajah mereka tampak serius. Anda Pak Budi, kan? Kami. Belum selesai pria itu bicara, wanita di sebelahnya tiba-tiba berlutut, maafkan kami. Kami benar-benar minta maaf. Saya terkejut dan segera membantu wanita itu berdiri. Ada apa ini? Kami adalah orang tua kandung Mentari, saya membeku. Orang tua kandung? Setelah 7 tahun? Silakan masuk, kata saya dengan suara bergetar. Keduanya masuk dengan hati-hati. Mentari sedang bermain di kamarnya. Pria itu mulai bicara. Kami adalah pasangan fisikawan. 7 tahun yang lalu, kami sedang mengerjakan sebuah proyek rahasia negara. Apa hubungannya dengan Mentari? Tanya saya waspada. Wanita itu menyeka air matanya. Mentari berbeda sejak lahir. Usia 3 bulan, dia sudah bisa membaca. Kami sendiri tidak percaya. Lalu kenapa kalian membuangnya? Suara saya bergetar menahan amarah. Pria itu menunduk. Kami tidak membuangnya. Kami berusaha melindunginya. Apa maksudmu? Ada organisasi yang mengincar penelitian kami. Organisasi kriminal internasional. Mereka tahu tentang keberadaan Mentari. Wanita itu melanjutkan dengan suara bergetar. Mereka ingin menculik Mentari dan memanfaatkan kejeniusannya untuk mengembangkan senjata. Kami tidak punya cara untuk melindunginya. Jadi, kalian meninggalkannya begitu saja. Kami harus memilih. Jika Mentari dikenal sebagai anak jenius, ia bisa mati. Lebih baik ia terlihat seperti anak berkebutuhan khusus. Itu lebih aman. Pria itu melanjutkan. Jadi kami memberinya obat untuk meminimalkan reaksinya. Obat itu bersifat sementara untuk menghambat perkembangannya. Lalu kami meletakkannya di tempat yang kami yakini akan ditemukan oleh orang baik. Saya terkesiap. Jadi selama ini Mentari tidak bereaksi karena pengaruh obat? Iya, kami perkirakan efek obatnya akan hilang setelah beberapa tahun. Saat itu, kami harap organisasi itu sudah tidak lagi mengejar kami.
Wanita itu menangis. Kami tahu Bapak telah merawat Mentari dengan penuh cinta. Kami selalu mengawasinya dari jauh. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya marah? Tapi di sisi lain saya juga mengerti. Mereka berusaha melindungi Mentari. Jadi sekarang kalian mau membawanya? Tanya saya dengan suara bergetar. Pria itu menggeleng. Tidak. Kami tidak punya hak. Hanya saja. Hanya saja apa? Tolong lindungi Mentari. Sekarang kejeniusannya sudah diketahui, bahaya bisa datang lagi. Pria itu mengeluarkan sebuah amplop. Ini uang untuk Mentari, dan jika terjadi sesuatu yang berbahaya, hubungi nomor ini. Saya tidak menerima amplop itu. Saya tidak butuh uang, tapi saya menatap mereka. Kapan saya harus memberitahu Mentari yang sebenarnya? Wanita itu menjawab, saat Mentari menginginkannya. Mungkin dia sudah tahu semuanya. Malam itu saya tidak bisa tidur, kata-kata orang tua kandung Mentari terus terngiang di kepala saya. Mentari sudah tahu semuanya? Apa maksudnya? Saya masuk ke kamar Mentari. Ia sudah tertidur pulas dengan wajah damai. Mentari, apa kamu benar-benar sudah tahu semuanya? Tidak ada jawaban. Saya mengecup keningnya dan keluar. Beberapa hari kemudian, Juna datang. Wajahnya tampak serius. Pak Budi, ada masalah besar. Ada apa? Rumus-rumus yang digambar Mentari. Dosen pembimbing saya sudah menganalisisnya. Juna mengeluarkan laptopnya. Layarnya penuh dengan rumus-rumus rumit. Ini apa? Ini adalah penelitian orang tua Mentari yang belum selesai. Proyek negara yang dihentikan 7 tahun lalu. Saya merasa napas saya sesak. Apa hubungannya dengan Mentari? Rumus yang digambar Mentari di dinding adalah kepingan puzzle terakhir dari penelitian itu. Suara Juna bergetar. Saat usianya 4 tahun, Mentari telah memecahkan masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh orang tuanya selama 7 tahun. Saat makan malam, saya merasa ingin terduduk. Anak usia 4 tahun bisa memecahkan masalah seperti itu? Apakah orang tua Mentari tahu tentang ini? Tidak mungkin mereka tidak tahu, mungkin itu sebabnya mereka muncul sekarang. Juna melanjutkan. Dan, Pak, ada yang harus saya akui. Apa? Sebenarnya kedatangan saya ke sini bukan kebetulan. Jantung saya berdebar kencang. Apa maksudmu? Orang tua Mentari yang mengirim saya. Sebagai pengawas. Juna menunduk. 3 tahun yang lalu, saya diberi tugas untuk mengawasi Mentari. Melindunginya dari bahaya dan memastikan apakah bakatnya sudah muncul. Saya merasa dikhianati. Jadi selama ini kamu berpura-pura baik padaku? Tidak, awalnya memang tugas. Tapi setelah melihat Bapak dan Mentari, saya tulus ingin membantu. Saya melihat betapa besar cinta Bapak pada Mentari. Itu tidak mungkin bohong. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Marah, dikhianati, dan mengerti, semua perasaan itu campur aduk. Pak Budi, besok orang tua Mentari akan datang lagi. Ada hal penting yang ingin mereka bicarakan. Apa itu? Mengenai keselamatan Mentari. Keesokan harinya, orang tua Mentari datang. Kali ini mereka membawa sebuah koper. Pak Budi, Mentari harus kami kirim ke luar negeri, kata pria itu. Saya langsung berdiri. Apa maksud Anda? Mentari mau dikirim kemana? Ke sebuah lembaga penelitian khusus di Amerika. Di sana mereka bisa melindungi dan mendidiknya. Tidak bisa? Suara saya meninggi. Mentari anak saya tidak akan membiarkannya pergi kemanapun. Wanita itu berkata dengan mata berkaca-kaca. Pak Budi, kami mengerti perasaan Bapak. Tapi Mentari dalam bahaya. Sudah ada orang-orang aneh yang mendekatinya. Tetap tidak bisa, saya bisa melindunginya. Sendirian ada batasnya, Pak, kata pria itu serius. Organisasi itu lebih besar dari yang kita duga. Banyak orang yang ingin memanfaatkan Mentari. Saat itu, Mentari keluar dari kamarnya. Ia menatap saya, masih tanpa kata, tapi tatapannya berbeda, seolah ingin mengatakan sesuatu. Saya menggendong Mentari. Mentari, kamu mau bagaimana? Mentari menyentuh pipi saya, lalu menggelengkan kepalanya. Pelan, tapi pasti. Kamu tidak mau pergi? Mentari mengangguk.
Air mata saya mengalir. Ini adalah pertama kalinya Mentari mengungkapkan keinginannya. Baiklah, Bapak akan melindungimu. Saya menatap orang tua Mentari. Mentari akan tetap di sini. Saya yang akan bertanggung jawab. Orang tua Mentari tampak kecewa, tapi mereka tidak memaksa lagi. Setelah mereka pergi, saya memeluk Mentari erat. Mentari, kita akan selalu bersama. Mentari membenamkan wajahnya di dada saya. Saat itu saya yakin, apapun yang terjadi, saya akan melindungi Mentari. Mentari sudah masuk SMP. Sekarang, ia sudah bisa bicara, menulis, dan membaca, seperti anak-anak normal lainnya. Di sekolah, nilainya selalu bagus. Tapi ia tetap pendiam. Ia tidak pandai bergaul dan lebih banyak menghabiskan waktu membaca buku sendirian. Suatu malam, Mentari bertanya pada saya, "Ayah, apa ayah punya nomor kontak orang tua kandungku?" Saya terkejut. Ini adalah pertama kalinya Mentari memanggil saya ayah. Selama ini ia hanya memanggil saya bapak. Kenapa tiba-tiba kamu bertanya? Aku hanya ingin tahu. Aku ingin bertemu mereka. Suara Mentari terdengar tenang. Jantung saya berdebar. Mungkinkah Mentari ingin kembali pada orang tua kandungnya? Mentari, apa kamu tidak bahagia tinggal dengan ayah? Bukan begitu. Aku hanya merasa ada hal-hal yang perlu aku ketahui. Saya memberikan nomor kontak orang tua Mentari. Beberapa hari kemudian, Mentari pergi menemui mereka sendirian. Saya menunggunya di rumah dengan cemas. Malam harinya, Mentari pulang, matanya merah dan bengkak. Sepertinya ia habis menangis. Mentari, ada apa? Mentari memeluk saya. Ia menangis terseduh-seduh. Saya hanya bisa memeluknya tanpa berkata apa-apa. Setelah tangisnya reda, Mentari mulai bicara. Ayah, sebenarnya. Suara Mentari bergetar. Sejak umur 5 tahun, aku sudah tahu semuanya. Apa yang kamu tahu? Siapa orang tua kandungku? Kenapa mereka meninggalkanku? Kenapa Kak Juna pindah ke sebelah rumah? Semuanya, saya terkesiap. Jadi selama ini kamu pura-pura tidak tahu? Iya. Mentari mengangguk. Kenapa? Kenapa kamu tidak bilang? Mentari menatap saya dengan mata penuh air mata. Aku takut ayah sedih. Apa? Ayah sudah menyayangiku seperti anak kandung sendiri. Kalau ayah tahu aku sudah tahu semuanya, aku takut ayah akan terluka. Saya tidak bisa berkata-kata. Dan aku butuh ayah. Mentari berkata sambil terisak. Orang tua kandungku memang berusaha melindungiku, tapi pada akhirnya mereka meninggalkanku. Tapi ayah berbeda. Ayah menemukan bayi yang tidak ayah kenal, mengira aku cacat, tapi ayah tetap merawatku sampai akhir. Mentari, itulah cinta yang sesungguhnya menurutku. Cinta tanpa syarat, makanya aku ingin tetap di sisi ayah. Air mata saya mengalir deras. Ternyata selama ini Mentari memendam perasaan seperti itu. Bodoh. Kenapa ayah harus sedih? Kamu kan anak ayah. Tapi aku bukan anak kandung ayah. Kamu anak ayah. Meskipun kita tidak sedarah, kamu tetap anak ayah. Saya memeluk Mentari erat. Mentari pun memeluk saya. Ayah, maafkan aku karena sudah membohongi ayah. Tidak apa-apa. Terima kasih sudah mau tinggal bersama ayah. Kami berpelukan cukup lama. Saat itu saya sadar. Betapa dewasanya Mentari. Betapa berat beban yang ia pikul sendirian selama ini. Mentari, mulai sekarang jujurlah pada ayah. Ceritakan semuanya. Iya, ayah, Mentari tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum dengan sangat tulus. Saya pun ikut tersenyum sambil menangis. Malam itu, setelah Mentari tidur, saya berpikir. Mentari menyimpan rahasia itu sampai ia SMP. Ia menanggung beban kebenaran itu sendirian, saya bangga padanya, tapi juga kasihan. Ternyata bukan aku yang melindunginya, tapi dia yang melindungiku. Waktu berlalu dengan cepat. Mentari lulus kuliah dan melanjutkan studi ke luar negeri, mengambil jurusan fisika. Saya masih bekerja sebagai petugas kebersihan setiap subuh, menunggu Mentari pulang. Pinggang saya semakin sakit, tapi membaca surat dari Mentari selalu memberiku kekuatan. 10 tahun berlalu. Saya sudah berusia 53 tahun, dan akan segera pensiun. Pak Budi, sudah tentukan tanggal pensiunnya? Tanya seorang rekan kerja. Bulan depan tanggal 15, keluarga datang,
Anak saya katanya mau datang, jawab saya sambil tersenyum. Mentari bilang ia akan datang ke acara perpisahan saya. Mentari yang sekarang sudah berusia akhir 20-an dan menjadi seorang fisikawan terkenal di dunia. Hari perpisahan saya tiba. Rekan-rekan kerja dan keluarga mereka berkumpul di aula kantor kecamatan. Saya duduk dengan perasaan gugup. Apakah Mentari akan datang? Dia kan sibuk. Acara dimulai dan kepala kecamatan memberikan plakat penghargaan. Saya naik ke atas panggung. 35 tahun bekerja sebagai petugas kebersihan terasa begitu cepat. Selanjutnya, ada yang akan memberikan pidato, kata pembawa acara. Saya bingung. Siapa yang akan memberikan pidato di acara perpisahan saya? Pintu samping panggung terbuka. Seorang wanita muda yang anggun masuk. Itu Mentari. Mentari, teriak saya kaget. Mentari tersenyum cerah dan menghampiri saya. Saya datang untuk mengucapkan selamat pada Pak Budi. Mentari mengambil mikrofon. Nama saya Mentari. Saya adalah putri Pak Budi. Terdengar tepuk tangan dari para hadirin. Mentari melanjutkan. Saya adalah anak yang ditemukan di tumpukan sampah. Dulu saya dianggap memiliki keterbatasan. Tapi pria ini, beliau yang merawat saya. Suara Mentari bergetar. Setiap subuh, beliau menggendong saya sambil bekerja. Di tengah dinginnya musim kemarau dan derasnya hujan, meskipun pinggangnya sakit, beliau tidak pernah menyerah. Air mata saya mengalir. Berkat beliau, saya bisa menjadi seorang fisikawan, tapi gelar sebagai seorang ilmuwan terkenal tidak ada artinya dibandingkan dengan menjadi putri beliau. Itu adalah kebanggaan terbesar saya. Mentari menatap saya. Ayah, terima kasih atas kerja keras ayah selama 35 tahun ini. Sekarang giliran saya yang merawat ayah. Seketika itu juga, para hadirin bertepuk tangan dengan meriah. Saya memeluk Mentari erat. Mentari pun memeluk saya. Mentari, terima kasih. Aku yang lebih berterima kasih, ayah. Setelah acara selesai, Mentari memberikan saya sebuah kotak kecil. Ayah, ini untuk ayah. Di dalamnya ada sepasang sarung tangan kerja yang sudah usang. Sarung tangan yang saya pakai 15 tahun yang lalu. Bagaimana bisa? Dulu waktu ayah buang, aku ambil. Waktu aku umur 5 tahun. Mentari tersenyum. Sarung tangan ini adalah simbol cinta ayah bagiku. Ayah selalu memakainya saat menggendongku. Saya mengambil sarung tangan itu dan menyentuhnya. Meskipun sudah usang dan sobek, rasanya tetap hangat. Ayah, sekarang ayah tidak perlu pakai sarung tangan ini lagi. Istirahatlah. Mentari menggenggam tangan saya, air mata saya tidak berhenti mengalir. Mentari, merawatmu adalah hal terbaik dalam hidup ayah. Aku juga. Ayah. Menjadi putri ayah adalah keberuntungan terbesarku. Kami berdiri di sana cukup lama, dengan sepasang sarung tangan usang di antara kami. Sarung tangan itu adalah saksi dari keringat selama 35 tahun dan cinta selama 15 tahun. Hari itu saya sadar, keluarga sejati tidak dibentuk oleh darah, tetapi oleh keringat dan air mata yang ditumpahkan bersama. Bagaimana pendapat Anda setelah mendengar cerita ini? Ada 3 hal penting yang bisa kita petik dari cerita hari ini. Pertama, keluarga sejati tidak dibentuk oleh darah, tetapi oleh cinta. Pak Budi merawat anak yang tidak punya hubungan darah dengannya selama lebih dari 15 tahun. Menahan sakit di pinggang, menahan dinginnya subuh, dan menahan cemoohan para tetangga. Itulah cinta seorang orang tua yang sesungguhnya. Kedua, pilihan kecil kita bisa mengubah seluruh hidup seseorang. Bagaimana jika pagi itu Pak Budi tidak peduli dan pergi begitu saja? Mentari mungkin tidak akan pernah ada di dunia ini. Keberanian satu orang telah menciptakan seorang fisikawan jenius. Ketiga, martabat sebuah pekerjaan. Petugas kebersihan bukanlah pekerjaan yang hina. Pak Budi bangga dengan pekerjaannya, dan dengan pekerjaan itu ia telah menyelamatkan 1 nyawa. Bukan apa yang kita kerjakan yang penting, tetapi bagaimana kita menjalani hidup. Apa yang Anda rasakan setelah mendengar cerita hari ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa untuk subscribe dan like.